Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Aku pengen kaya! Aduh. Dari beberapa bulan yang lalu, saking banyaknya orang kangen dengan kakek Nolan seperti babang ini contohnya, dan juga para begunal yang lainnya. Anjas, ramai bener. Jadi kali ini gue akan mengsumonkan kisah kakek Nolan yang mencari keberadaan anaknya ke Jakarta tapi malah nyasar ke Nganjuk City. Oke, tanpa berbacot ria di awal, mari kita gaskan. Kisah yang menggambarkan Indonesia cemas ini dibuka dengan sebuah keluarga yang begitu kekurangan dalam segi ekonomi. Di sana terdapat kakek legendaris kita yang biasa gue sebut sebagai King Nolan bersama istrinya yang hidup mengsengsarakan hanya bisa makan tahu dan tempe. Itu pun harus scan KTP dulu untuk mencairkan dana pinjol. Buset, amit-amit dah. Baru aja film dimulai, rupanya Nolan memiliki penyakit yang di luar biasa ekstrim berupa tulang kropos dan sedikit ingin mengsetrukan. Namun sayangnya Nolan tak bisa berobat ke dokter akibat tak memiliki kartu BPJS. Tak berselang lama datanglah bapak penagih cicilan rumah. Buset dah, rumah peninggalan Raden Kian Santang gini dikontrakin. Minimal renov dulu pak, baru kontrakin. Ketika Nolan keluar, ianya bisa terbungkam karena bapak ini harus mengusirnya dari sana akibat nunggak kontrakan sekitar 1 Masehi. Hasil daripada diseret keluar lalu tulang Nolan semakin kropos, mereka pun harus keluar dengan sukarelawan yang hanya bisa bersantui di sebuah trotoar. Ibu mau ke situ sebentar ya. Bapak di sini aja, tunggu ibu ya. Nah, saat sang istri pergi mencari kopi, ia pun bertemu dengan Marco yang baru aja keluar dari Oyo dengan ayangnya menggunakan uang dari anak Nolan yaitu Rijal. Di sana Mpok Nina pun menanyakan keberadaan Rijal ke Marco akibat kini ia harus jadi gelandangan dan berharap Rijal mau memberinya tumpangan di rumahnya, tidur di gudang juga nggak apa-apa kalau dapat kamar itu lebih mantap. Alhasil pacar Marco pun menyuruh jangan memberitahu alamat Rijal karena nanti Rijal tak bisa diporotin, sehingga Marco pun menuliskan sebuah alamat palsu agar King Nolan bersama istrinya tersesat di kota metropolitan. Ini alamatnya Rizal di Jakarta. Nanti kalau sampai Jakarta arahnya kemana ini? Lah, tanya orang sana lah, ya kali diarahin dari Karawang sampai Jakarta. Kala itu ia pun gas balik untuk memberikan info tersebut ke King Nolan yang kondisinya mungkin bentar lagi mau masuk UGD karena penyakitnya. Awalnya Nolan pun menolak, tapi ketika dipaksa akhirnya ia pun mau mencari Rijal bareng-bareng dengan istrinya. Udah sepuh masih aja gengsian anjing. Nah, saat malam harinya mereka pun udah sampai di Jakarta meski perjalanan dari Karawang ke Jakarta cuman ngandelin angkot. Lah, BTW dapat uang dari mana cuy? Kala itu mereka pun rupanya udah sampai di alamat tujuan yang entah siapa yang ngarahin, karena tanpa mengatakan peta mereka dengan pedenya memanggil Rijal. Namun saat dibuka yang datang bukan Rijal melainkan seorang woman yang bilang kalau di sini adanya cuman Rindaman bukan Rijal, seorang ketua geng kampung sana yang doyan baku hantam. Alhasil mendengar itu mereka berdua jadi bagong karena telah mendapatkan alamat palsu dari babang Marco. Bangke emang Marco. Sesudah mendapatkan alamat palsu, mereka pun cuma bisa AFK di sana karena balik ke kampung tak memiliki modal, ngemis juga nggak punya wadah penampung rejeki, sedangkan menjadi manusia silver membutuhkan cat pelapis anti bocor dan itu pun harganya lumayan mahal. Sehingga mereka pun memutuskan untuk mau tak mau beristirahat di sebuah masjid di kota sana. Pagi harinya mereka kembali berpetualang, healing tak karuan kemana tanpa arah tujuan, apalagi kondisi Nolan saat itu semakin mendagdikdukserkan jantungnya seperti orang ingin wasted. Di sana mereka bertemu dengan seorang woman random dan mencoba meminta bantuan, yang tentunya woman ini tak mau membantu karena tak kenal maka tak sayang. Lah, ya udah kenalan lah. Yang kemudian woman tersebut pun pergi meninggalkan mereka tanpa rasa kasihan. Ya namanya juga zaman-zaman udah mau kiamat, para manusia udah dirasukin iblis hatinya. Di sisi lain terlihat anak begunal ini yang ternyata adalah anak King Nolan dengan rambut seperti Bruno Mars tapi ini lebih mirip Bruno ML Skin Epic. Kala itu rupanya lagi woman begunal ini adalah istri Rijal bernama Tia yang pulang-pulang ngedumel akibat diserang oleh pengemis pemburu giveaway bantuan ke dokter karena kebanyakan menonton konten Willy Sublime. Orang di jalan gak semuanya baik bos. Baik kalau ada mic dikerah bajunya, cuaks. Aku tuh paling anti sama yang namanya orang miskin. Anjas, beginilah ketika kecil tidak pernah diberi ASI, besarnya malah jadi asu. Nah malam harinya kini King Nolan harus tinggal di sebuah gubuk peninggalan G30 SKPI untuk bersembunyi dari tuduhan pada zaman dahulu kala. Dan di sana mereka hanya tidur beralaskan kardus bekas pengeksekusian.
Di rumah Rizal, ia mulai bermimpi tentang orang tuanya karena ternyata Rizal adalah anak yang berbakti, cuman kurang berbakti doang ketika menikah dengan istrinya. Lah, kenapa istrinya kagak tidur di samping Rizal anjing? Ini Rizal takut tidur di luar kah selesai syuting? Kala itu Rizal pun cerita tentang mimpinya melihat Nolan sedang dikejar oleh buff merah. Namun bukannya merasa takut terjadi sesuatu dengan mertuanya, yang ada Begundal Woman ini mengatakan kalau mimpi cuman sebagai bunga tidur. Iya sih, tapi kadang ada yang beneran kejadian cuy. Rizal yang tak bisa berbicara apa-apa, ia pun hanya bisa berbacot di dalam dirinya. Kebetulan mic clip on-nya dicentelin di bagian ambanelnya. Yang kata Rizal, ia ingin menjenguk emak dan bapaknya yang ada di kampung. Dari dulu kemana aja bang? Bapak udah mau wasted baru ingat kalau punya orang tua. Pagi harinya mereka pun berjalan sebisanya untuk balik ke kampung di tengah kelaparan tanpa ada uang sama sekali. Sehingga istrinya memikirkan sebuah ide. Malah cosplay minta-minta, padahal kan bisa nyuri kotak amal. Di dalam mobil rupanya Rizal melihat orang tuanya meski ia belum yakin itu King Nolan. Namun bukannya minggir lalu keluar mobil untuk mereview bentukan pasangan suami istri tersebut, ia malah nancep gas pergi dari sana karena berpikir tak mungkin bapak dan emaknya bisa ngespon di Jakarta. Apalagi cooldown arrival milik Nolan sudah tak bisa diaktifkan. Kebiasaan sinetron guys, objek yang dicari udah di depan congor. Pakai pura-pura gak yakin anjing. Hari itu juga dengan gendengnya si Rizal datang ke rumah orang tuanya di kampung, meninggalkan kerjaannya yang beromset 1 miliar per hari. Anjas. Tapi saat pintunya dibuka, yang keluar bukan Nolan melainkan bapak pemilik kontrakan. Di sana bapak terkuat di galaksi ini bilang kalau Nolan udah di-kick dari kampung sana secara permanen akibat banyak utang dan tak bisa bayar karena nomor nik KTP-nya udah terdaftar di seluruh pinjol. Apalagi ketika ditanya di mana keberadaan Nolan saat ini, bapak penguasa kampung ini langsung menutup pintunya sehingga Rizal harus presentasi depan kameramen dengan bilang akan mencari si Marco. Setelah pergi menggunakan mobil berkecepatan cahaya ilahi, Rizal pun bertemu dengan Marco dan menanyakan di mana keberadaan orang tuanya sekarang. Kala itu akhirnya si Marco mau jujur tentang kebegundalannya selama ini dengan memberi Nolan alamat palsu sehingga ia tersesat di kota padahal tujuannya ke Jakarta tapi malah datang ke kota Nganjuk City. Terlebih lagi Marco juga jujur uang yang diberikan untuk Nolan selalu ditilep untuk ditabung karena suatu saat Marco akan nyalek. Alhasil mendengar itu terjadilah baku hantam tapi sang pacar malah melerai dan berkata seperti ini. Ini bukan salah Marco, tapi kamu yang salah. Udah jelas-jelas pacarnya nilep harta orang lain. Bisa-bisanya itu cangkem memutarbalikkan fakta. Sampai pada akhirnya Rizal berkaca-kaca pada dirinya karena telah meninggalkan orang tuanya selama 5 tahun. Bahkan tak pernah sama sekali memberinya kabar. Sebenarnya Rizal ini orang baik cuy, cuman salah circle doang anjing. Di sisi lain Nolan pun udah berjalan jauh dari posisinya ngamen menuju markas pemuda Panca Indra sebelum menggerebek kehajatan. Di sana mereka pun mulai menyantap hasil giveaway pemberian orang random di lampu merah. Sedangkan Tia rupanya datang juga ke kampung untuk mencari orang tua Rizal tapi malah bertemu dengan Marco. Alhasil Marco pun diberi misi bukan untuk membubarkan para penguasa di negeri Wakanda ini karena itu akan sulit. Melainkan misi ranking C yaitu mencari Nolan sebelum Rizal lebih dulu menemukannya. Dan setelah ketemu buang Nolan jauh-jauh dari pulau Jawa ini kalau bisa dipindahkan ke IKN lebih mantap lagi. Lah malah lebih makmur hidupnya. Hari demi hari Rizal pun menanyakan Nolan dengan seorang NPC menggunakan sebuah foto Nolan. Anjas mirip Thanos cuy. Itu foto yang dicetak hasil editan cuy. 2 foto yang disatukan. Namun nampaknya tak ada satupun dari mereka yang tahu Nolan. Bapak, Ibu, kalian di mana? Ilih, waktu itu ketemu di lampu merah bukannya nyamperin malah nyamperin ke kampung. Di sisi lain jantung Nolan pun semakin mentingdung-tingdungkan seperti detik-detik Ultraman akan berubah menjadi manusia kembali sampai akhirnya Nolan pun mengteparkan. Di sana dengan kehokian tingkat kakek Zeus, si Marco berhasil menemukan keberadaan kakek Nolan dengan mengikuti sumber suara. Begitu juga dengan Rizal yang datang ke sumber suara, namun sebelum Rizal datang, Marco terlebih dahulu memanggil taksi untuk mengantar mereka pergi dari sana secepat mungkin. Alhasil saat Rizal datang, ia pun gagal menemukan keberadaan ibunya. Lari dari mana? Coba si Babang lama kali nyampenya. Nah dengan perawakan yang mirip Dobleh, Marco pun berpura-pura kalau kemarin ia memberi alamat palsu karena tipu, nulis pakai pulpen pun pakai tipu segala. Dan berjanji akan memberikan alamat yang benar ketika Nolan udah sadar dari mati surinya. Itu pun kalau sadar.
Kalau Diha pakai bantal auto wasted. Setelah berhasil menemukan Nolan, Marco pun menelpon Tia untuk meminta uang hasil misi kelas C-nya. Sedangkan istri Nolan mulai mendoakan Nolan agar selang bensin hidungnya bisa copot segera mungkin. Dan selang beberapa menit selesainya berdoa, akhirnya doa itu pun terkabulkan. Karena Nolan akhirnya sadar dari mati surinya, membuka mata perlahan untuk melihat kecantikan bidadari yang terus bersamanya. Anjas. Ketika sadar, istrinya menjelaskan kalau Marco yang udah menolong mereka, dan ia juga menceritakan kalau Marco nggak ada niatan jahat memberikan alamat palsu, cuman kebetulan tangannya lagi remedi saat menulis akibat semalam habis olahraga tangan. Dan tak berselang lama, datanglah Marco Polo ini dan ayangnya untuk memberikan sebuah kebohongan dibalut fakta. Rizal udah nggak mau lagi ketemu sama ibu, sama bapak. Sehingga mendengar itu membuat Nolan ingin melanjutkan mati surinya karena udah tak dianggap orang tua oleh anak sendiri. Setelah memberikan fakta tersebut, istri Nolan pun tak sengaja mendengar percakapan dari luar. Melihat seorang woman memberikan pacar Marco cuan yang begitu banyak, cukup dipakai masang baliho satu kampung, dan akhirnya istri Nolan pun tahu selama ini Marco adalah begundal yang berbentuk dobleh. Sekaligus istrinya jadi tahu kalau woman tersebut adalah istri Rizal yang bentukannya sama seperti Marco. Lah, gimana ceritanya Rizal nikah kagak ngundang orang tua? Setelah mendengar itu, sang istri langsung mengajak Nolan buru-buru pergi dari sana. Alhasil saat Marco masuk, mereka udah menemukan ruangnya kosong melompong, mengira Nolan menggunakan portal dimensinya untuk pindah tempat. Di sisi lain, proyek besar-besaran yang lagi dijalani Rizal pun mengalami penipuan, di mana uangnya seluruhnya ada di sana dan bisa-bisanya teman seinvestornya tak mau tanggung jawab atas kerugiannya, yang padahal ini semua ulahnya yang merekomendasikan untuk investasi di proyek yang akan dibangun di dekat markas KKB. Beginilah azab kalau tak ingat orang tua sewaktu sukses. Langsung dibuat down. Ketika pulang dari kantor, Rizal pun mendengar percakapan Tia di telepon yang bilang kalau Marco gagal mengusir Nolan dari tanah Jawa agar tak bertemu dengan Rizal. Tapi saat disamperin, aduh, masih ngelak anjing. Makanya mbak, kalau nelpon usahain cangkem jan kek speaker JBL. Dimana tak berselang lama datang lagi sebuah masalah berupa bapak-bapak penagih cicilan untuk menyita rumah ini sebagai aset pelunasan hutang Rizal yang ingin mencicil PT Freeport sekalian mencicil rumah-rumah yang ada di sekitaran markas KKB. Langsung jatuh miskin nggak tuh? Merasa selama ini udah lupa dengan orang tua, kini akhirnya Rizal bertobat dan memutuskan untuk sholat setelah sekian lama lupa cara sholat karena asik bekerja dan bermain slot. Anjas. Di sisi lain, Nolan dan istrinya cuma bisa meneduh di sebuah pohon beringin, dan tak berselang lama Rizal pun ngespon di sana juga. Dimana saat melihat ada orang minta-minta yang AFK di bawah pohon, Rizal pun berniat sedekah, dan saat melihat orangnya mereka pun seketika shock, sedangkan gua ikutan siksak shock. Ini film cuman menceritakan gimana Nolan mencari anaknya cuy. Kala itu Rizal menceritakan tentang dirinya yang udah mengaki sang istri dari rumah akibat Tia adalah biang kerok semua ini. Apalagi kini kondisi Rizal udah bangkrut, sudah pastinya Tia tak mungkin mau kembali dengannya, apalagi berubah menjadi yang lebih baik. Karena ingat guys, mana mau woman berubah jadi lebih baik kalau kondisi ekonominya lagi down. Kalau ada uang nah baru berubah jadi lebih baik. Nah, dengan sisa-sisa uangnya, Rizal pun mengontrak sebuah rumah untuk mereka tinggal bertiga. Sebuah rumah peninggalan BPUPKI sesudah dibubarkan. Dan di tengah rumah tersebut, Rizal pun melihat bapaknya udah sakit-sakitan. Apalagi kondisi Rizal mengkisminkan, jadi tak bisa membawa bapaknya ke rumah sakit. Keesokan harinya, Rizal mencoba daftar kerja, tapi sangnya tak diterima di perusahaan manapun akibat syaratnya harus memiliki orang dalam atau paling tidak bisa bayar orang dalam. Anjas. Alhasil saat pulang, emaknya memberikan ide bisnis membuka usaha bajigur aka bajingan nganggur, karena kebetulan Rizal adalah mantan bajingan yang kini telah menjadi pengangguran. Di sisi lain, kini Tia udah mengcosplay menjadi pemulung yang handal karena udah bisa membedakan mana sampah yang bisa didaur ulang dan yang mana enggak. Dimana di tengah permulungannya, Tia mulai kepikiran untuk bertobat karena mulai sadar ia menjadi gembel akibat udah jahat dengan orang tua Rizal. Dan tak berselang lama, Rizal pun bertemu dengan Tia yang akhirnya Tia meminta maaf atas segala kebegunalannya. Dan sekalian ingin bertemu dengan orang tua Rizal untuk sungkem agar kutukan kemiskinan di dirinya bisa hilang. Hasil hari itu juga Tia pun dipertemukan dengan King Nolan dan juga istrinya, yang membuat Tia begitu bagong kalau selama ini ternyata orang sepuh yang dulu pernah minta pertolongan itu adalah orang tua Rizal.
Kemudian 1 tahun pun berlalu berjualan bajigur. Akhirnya Rijal bisa membuka rumah makan yang menu utamanya adalah ikan terbang. Yang konon katanya setiap orang keselak tulang ikan akan diberikan kompensasi penuh berupa operasi tenggorokan dan makan gratis seumur hidup. Tapi besoknya udah dituduh KPI sih. Oke, pesan immortality-nya di sini, jikalau kalian udah sukses suatu saat nanti, jangan pernah lupakan jasa orang tua yang udah mendidik kalian sampai sebesar Titan ini. Karena ingat, sekali kalian melupakan orang tua, maka kesuksesan yang sudah kalian jalani selama ini akan bisa dibuat jatuh. Seperti layaknya Rijal, terlebih lagi Rijal tak pernah mendekatkan diri dengan Tuhan. Nambah lagi demi kutukannya. Jadi pada intinya yang bertuhan pasti bertahan. Anjas.